yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita semua bisa bergabung di Yayasan Khalid bin Walid pada acara parenting orang tua murid Yayasan Khalid bin Walid yang mana nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Cahyadi Takaryawan dengan tema sinergisitas orang tua dan guru dalam mendidik anak. Baik, Bapak Ibu, para peserta parenting pada kesempatan sore hari ini, saya di sini akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, sambutan Ketua Yayasan Khalid bin Walid. Yang keempat, materi inti. Yang kelima, lain-lain. Dan yang keenam, penutup. Marilah acara parenting pada sore hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Umul Hasanah, Sarjana Pendidikan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humus mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ru'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kami haturkan kepada Ibu Umul Hasanah yang telah membacakan tilawah pada kesempatan sore hari ini. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Yayasan Khalid bin Walid. Kepada beliau, Bapak Juhadi Sarjana Pendidikan, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ustadz Cahyadi Takriwan yang saya hormati, segenap warga keluarga besar Yayasan Khalid bin Walid, kepala sekolah, guru, seluruh pengurus yayasan, dan orang tua siswa yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang pertama, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita bersama diperjumpakan dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus kepada Bapak Ibu wali siswa baik dari TKIT Ar-Rayhan dan SDIT Khalid bin Mahmud yang dimuliakan Allah. Kali ini kita bersama-sama dalam acara parenting untuk orang tua siswa. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, pertama, selaku Ketua Yayasan, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu yang berkenan mempercayakan kepada kami, telah menitipkan putra-putri Bapak Ibu berada di TKIT Ar-Rayhan dan di SDIT Khalid bin Walid Piungan. Nah, dalam kondisi COVID-19 saat ini, saya menyadari betapa banyaknya kekurangan pelayanan yang diberikan dari yayasan, serta pelayanan dari TK juga dari SD yang diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tentu saja hal ini dikarenakan karena kondisi. Kami tidak akan melarikan diri dari tanggung jawab. Insya Allah kesedihan Bapak Ibu segera saja diobati oleh Allah, diberikan kesembuhan. Dan semoga Bapak Ibu yang berada di rumah semuanya dalam keadaan diberikan sehat jasmani dan rohani, beserta diberikan kemudahan jalan dalam mencari rezeki dari Allah yang halal. Sulitnya kondisi saat ini dalam Bapak Ibu mendidik putra-putrinya, sulit di dalam hal ekonomi, kita maklumi bersama. Kita berdoa bersama-sama, insya Allah. Allahumma rizqni rizqan min haitsu la yahtasib. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semua dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak permasalahan yang ada di sekolah sekarang. Sulitnya Bapak Ibu melayani pembelajaran yang diminta dari sekolah. Mau tidak mau pelayanan pada saat ini yang diberikan melalui daring dalam jaringan dan melalui luring, artinya di luar jaringan, secara online dan secara offline. Nah, ketika perjalanan dengan daring, tentu saja Bapak Ibu mengalami banyak kendala, baik yang kendala pertama kaitan dengan keberadaan alat untuk komunikasi. Ada beberapa Bapak Ibu bahkan yang tidak ada alat komunikasi sama sekali. Tentu saja berbahagialah yang masih punya.
Nah, selanjutnya pelayanan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, insya Allah tatkala perjalanan masih dalam kondisi COVID ini, dari yayasan bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan tim kru kurikulum akan melaksanakan membuat rumusan yang nanti akan kita gunakan untuk lebih memperbanyak pelayanan kepada Bapak Ibu. Baik yang itu nanti lewat dari daring ataupun yang lewat langsung atau lewat offline. Nah, Bapak Ibu, wali siswa SD dan TK IT yang berada di bawah naungan Khalid bin Walid, bersama-sama mari kita untuk memperkuat diri seperti yang difirmankan Allah, jangan sampai kita berputus asa. Wala tayasumir rohelah. Keadaan sebagaimana apapun, kita harus menguatkan diri tetap berada di rahmat Allah. Jangan sampai futur, jangan sampai keluar dari jalur Allah. Yang kita tekankan sekarang adalah sesuai dengan surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perkuat dirimu dengan kesabaranmu dan kuatkan yang lebih lagi dengan sabar itu. Yang selanjutnya, takwalah kepada Allah. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang saya cintai, semoga keberadaan dari acara ini nanti akan membawa keberkahan tersendiri dan memberikan pencerahan kepada kita sehingga menghadapi hal-hal yang lebih sulit ini akan menjadi lebih mudah dan dimudahkan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Juhadi, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Yayasan Khalid bin Walid. Bapak Ibu, peserta parenting pada kesempatan sore hari ini, tiba saatnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyadi Takaryawan. Namun sebelum beliau memaparkan materi, perlu kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Cahyadi Takaryawan, beliau penulis buku, konselor keluarga juga, pendidikan Fakultas Farmasi UGM, pendidikan profesi apoteker UGM, program pendidikan reguler Angkatan 45, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI tahun 2010, pendidikan konselor keluarga, sedangkan organisasi beliau Wonderful Family Institute atau WFI, Jogja Family Center, Ikatan Alumni Lemhanas atau IKAL. Penghargaan beliau yang pertama, penulis buku berbahasa Indonesia terbaik tahun 2006 dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Best People Choice tahun 2014 dari Kompasiana, Pin Emas Pegiat Ketahanan Keluarga tahun 2019 dari Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10. Aktivitas beliau, penulis buku, senior editor PT Era Adicitra Intermedia, konselor di Jogja Family Center, pembina Wonderful Family Institute, pengasuh pengajian pernak-pernik rumah tangga atau permata, pembina sekolah ibu Yogyakarta, pembina sekolah ayah Yogyakarta, pengasuh kelas menulis online Aliniaku, pengasuh kelas pranikah online, dan pengasuh kelas Wonderful Family Online. Tiba saatnya kami simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kepada beliau kami aturkan. Sekolah tidak boleh tidak boleh melanggar aturan ya. Sekolah harus mengikuti kebijakan pemerintah sehingga ketika pemerintah yang di rumah sebagai orang tua dan semua anggota keluarga di rumah untuk saya mendengar ya yang sering di-share melalui medsos, banyak video-video beredar
yang dibuat oleh netizen, oleh bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid di berbagai tempat di Indonesia ini, yang menyatakan betapa rumitnya, betapa sulitnya mereka harus mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tidak cukup persoalan. Ya, Bapak Ibu sekalian, nomor satu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita menyelesaikan dulu hal-hal yang ada atau pondasinya dari pembelajaran anak-anak yang sekarang berlangsung di rumah. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kita semuanya untuk melihat dalam rumah kita masing-masing seperti apa kondisi dan capaian yang sudah kita dapatkan di rumah. Kalau di dalam selama masa pandemi ini sudah 5 bulan, tentu sudah harus ada hal-hal yang meningkat. Berbeda dengan ketika kita baru pertama kali kemarin tiba-tiba ngerti pandemi, tiba-tiba kemudian nggak boleh keluar rumah, tiba-tiba kita harus di dalam rumah saja gitu. Nah sekarang sudah berjalan bulan kelima, kita di rumah saja, saya di rumah saja, Bapak Ibu sekalian lebih banyak di rumah, anak-anak kita belajar di rumah. Tentu kita harus memiliki hal yang sudah meningkat. Nah saya sudah siapkan materi PowerPoint, mudah-mudahan bisa ditampilkan untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan nanti materi ini bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memilikinya, silakan minta kepada panitia ya, bentuknya PowerPoint untuk teman belajar di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh diklik next. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama kalinya adalah kurang lebihnya itu hal-hal apa yang sudah harus dimiliki oleh setiap keluarga dalam situasi kita sudah 4 bulan berada dalam masa pandemi ini. Paling tidak ada 4 capaian Bapak Ibu sekalian, dan 4 hal ini yang nanti akan menjadi fondasi bagi kita untuk menemani anak-anak kita belajar di rumah saja. Kalau keluarga kita semuanya sudah memiliki 4 capaian ini, sepanjang kita 5 bulan berada di masa pandemi, maka insya Allah pembelajaran anak-anak di rumah itu baik-baik saja. Ya, tidak perlu harus berkeluh kesah secara berkepanjangan, yang padahal itu dengan keluh kesah itu juga tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Nomor 1, capaian yang harus sudah kita miliki adalah setiap keluarga di antara kita itu harus sudah selesai dalam pemaknaan. Apa yang dimaksud dengan selesai dalam pemaknaan, Bapak Ibu sekalian? Kita orang-orang yang beriman ya, alhamdulillah kita ini semuanya diberikan iman oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dengan keimanan kita kepada Allah SWT, kita harus pandai memaknai segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita. Jadi misalnya sekarang itu kita diberikan pandemi oleh Allah SWT. Kita diberikan wabah corona, kemudian kita harus di rumah saja, kita tidak bisa kemana-mana, anak kita harus belajar di rumah saja, dan seterusnya. Situasi-situasi seperti ini, itu harus mampu kita maknai. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka mereka akan membuang-buang waktu secara sia-sia hanya untuk berkeluh kesah atau untuk marah-marah atau untuk menolak situasi-situasi ini, padahal ini harus dihadapi. Jadi kita harus memberikan makna yang positif. Apa maknanya? Kenapa Allah memberikan ini semuanya kepada kita? Bapak Ibu, kalau kita kembalikan kepada keterangan-keterangan di dalam ajaran agama kita, misalnya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita, ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman itu. Kenapa mengherankan? Kenapa ajaib urusan orang beriman itu? Karena inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya orang beriman itu baik. Walaisa dzalika illa lil mukmin, dan yang kayak begitu itu tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau orang-orang beriman itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka mereka bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabatu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila orang-orang yang beriman itu dia mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan,
hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi orang-orang beriman itu, Bapak Ibu sekalian, isinya itu hanya dua, sabar, syukur, syukur, sabar, sabar, syukur, syukur, sabar, hanya dua itu aja. Kalau diberi sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur dan itu baik baginya. Kalau kita diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti wabah, musibah, seperti kita sekarang ini, itu tidak menyenangkan bagi kita semuanya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beraktivitas normal, semuanya harus di rumah saja, anak-anak harus belajar di rumah, ini sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka sikap orang beriman adalah sabara fakana khairan lahu. Kita bersabar dan kemudian itu baik bagi orang-orang yang beriman itu. Jadi kalau kita pandai memaknai apa yang sedang terjadi pada kehidupan kita, maka hidup kita akan baik-baik saja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullu khair. Orang-orang beriman itu apapun urusannya, diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baik-baik saja. Nah, inilah kemampuan kita untuk memberikan makna. Nah, di luar sana, Bapak Ibu sekalian, di luar sana ada berbagai situasi-situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak beriman. Contohnya, misalnya ketika kita lihat laporan dari Sekjen PBB, 2 bulan yang lalu, Sekjen PBB, Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan yang mendalam akibat dari melonjaknya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemi Corona. Kemudian melonjaknya kasus perceraian semenjak masa Corona. Laporan datang dari Australia, laporan datang Italia, dari Amerika, dari Cina, dari berbagai negara-negara Eropa dan Amerika lainnya yang menunjukkan betapa dalam situasi pandemi Corona, orang-orang itu mengalami tekanan yang sangat berat, situasi mereka tidak stabil, saling menyalahkan satu dengan lainnya dalam keluarga, akhirnya mereka berantem, muncullah kekerasan dalam rumah tangga, dan akhirnya meningkat pula kasus perceraiannya. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sikap mental yang tidak tepat, tidak mampu memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Kalau kita mampu memberi makna, maka semuanya saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya semua musibah yang dialami oleh orang-orang yang beriman itu adalah nikmat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mengapa musibah dikatakan nikmat dan rahmat? Karena di balik musibah ini, kata beliau, akan ada pengampunan dosa dari Allah SWT. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT. Maka ketika Allah berikan musibah bagi orang-orang yang beriman, itu akan menjadi sesuatu yang justru menjadi nikmat dan rahmat bagi mereka. Ini contoh bagaimana cara kita untuk memberikan pemaknaan. Bapak Ibu, izinkan saya juga bercerita tentang seorang Arthur Ashe. Dia adalah juara Wimbledon dunia ya tahun 1975. Dia setelah menjadi juara Wimbledon, tidak berapa lama kemudian, berapa tahun kemudian dia terserang penyakit jantung. Dan akhirnya kemudian dia harus mengalami operasi. 2 kali dia mengalami operasi jantung, bukannya sembuh, justru dia kemudian mendapatkan penyakit baru akibat dia mendapatkan penyakit HIV dari transfusi darah yang diterimanya. Jadi dia transfusi darah, kemudian membawa HIV dan akhirnya dia positif HIV dalam situasi dia ada penyakit jantungnya. Akhirnya dia lemah dan tidak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya makin lama makin melemah dirinya, dan pada saat dia tidak bisa ngapa-ngapain itu, datanglah seorang supporternya yang memberikan ucapan bela sungkawa kepada dirinya. Dia ikut bersedih atas peristiwa yang menimpa seorang Arthur Ashe itu, dan kemudian dia mengatakan bahwa mengapa Tuhan memilih kamu untuk mengalami sakit seperti ini. Jadi si fansnya itu kemudian bertanya kepada Arthur Ashe, kamu juara Wimbledon, kenapa Tuhan memilih kamu untuk mengalami penyakit seperti ini? Nah, ajaib jawabannya si Arthur Ashe itu. Dia mengatakan, dulu katanya, ketika saya menerima trofi Wimbledon, saya dinyatakan sebagai juara dunia, kelas dunia, Wimbledon itu, maka saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan kenapa saya yang harus menerima ini? Kenapa saya yang menerima trofi Wimbledon ini? Saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kata Arthur Ashe, ketika sekarang saya menderita kesakitan seperti ini, tidak patut bagi saya untuk bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan kenapa saya yang menderita sakit seperti ini? Itu adalah contoh bagaimana sikap yang positif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita melihat kehidupan seorang Arthur Ashe ya, padahal dia bukan seorang Muslim, tapi dia mampu bersikap positif terhadap kehidupannya, itu adalah contoh bagaimana menghadapi sesuatu yang pahit sekalipun, kalau kemudian kita bisa menghadapi dengan positif, kita pun juga akan lebih nyaman menghadapinya. Jadi sikap mental
kita itu akan sangat menentukan bagaimana nanti kita akan menghadapi semua kegiatan dalam kehidupan. Jadi kalau sikap mental kita itu positif, maka meskipun situasinya tidak menyenangkan, kita akan tetap bisa menjalani hari-hari dengan positif, mendampingi anak kita dengan positif, membersamai proses belajar bermula dari mental yang positif. Saya ambil contoh lagi ya, Ibu sekalian, ada seorang orang warga Amerika ya, namanya Nick Vujicic. Dia itu lahir tanpa dua kaki, tanpa dua tangan. Jadi sekarang si Nick ini sudah dewasa, sudah juga berkeluarga. Jadi dia nggak punya dua kaki, nggak punya dua tangan. Jadi sangat saat ini dia menjadi seorang motivator dan dia menulis buku judulnya Life Without Limits, hidup tanpa batas. Di dalam buku itu dia menceritakan bagaimana orang-orang bertanya kepada dirinya. Kata Nick, orang-orang bertanya kepada dirinya, Tuhan tidak memberikan kepada kamu kaki, juga tidak memberi kepada kamu tangan. Betapa susah hidup kamu, kata orang-orang. Betapa kamu sulit menjalani hidup ini karena kamu hidupnya nggak pakai dua kaki, nggak pakai dua tangan. Sementara orang-orang normal, mereka punya dua kaki dan punya dua tangan yang bisa mereka gunakan untuk beraktivitas. Apa jawaban Nick? Dia katakan, saya punya pilihan, katanya. Saya punya pilihan. Apakah dengan kondisi saya ini, saya akan terus-menerus mengeluh dan menyalahkan keadaan, atau saya bersyukur dan kemudian saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat? Maka saya memilih bersyukur, kata dia, dan saya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi ini contoh berpikiran positif, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika ada seseorang yang dalam kehidupannya, sejak lahir dia nggak punya dua kaki, nggak punya dua tangan. Maka menurut ukuran orang pada umumnya, kita akan mengatakan betapa menderita hidupnya. Karena tanpa dua kaki, tanpa dua tangan. Tetapi apakah orang itu menderita atau tidak menderita, sangat bergantung kepada pilihan sikap yang dimilikinya. Kalau dia bermental positif, sikapnya positif, maka meskipun mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa seperti itu, dia tetap bermental positif. Dan dia mengatakan, saya memilih karena saya punya pilihan. Apakah saya akan menyalahkan keadaan dan kemudian saya akan terus-menerus protes dengan keadaan ini, ataukah saya memilih bersyukur dan kemudian saya melakukan hal-hal yang terbaik bagi orang lain. Dan saya sudah memilih, kata Nick, dan saya memilih untuk bersyukur dan melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita di masa pandemi. Berilah makna yang positif atas pandemi ini, sebagaimana ulama-ulama memberikan makna yang positif atas setiap musibah yang mereka alami. Kemudian setelah itu, kita punya pilihan. Dengan sikap kita yang positif itu, maka kita memilih untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Ketimbang kita mengeluh saja, ketimbang kita menyalahkan sana-sini. Bapak Ibu saya kira juga pernah mendapatkan kiriman video ya dari salah seorang anak SD yang dia semacam sangat stres gara-gara harus belajar di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman-temannya. Lalu dia menangis-nangis, kemudian direkam video sama ibunya, dan diperdengarkan suara si anak itu betapa dia protes, mengeluh, dan dia memaki-maki si anak SD itu ya, memaki-maki pemerintah, yang mungkin saja dia tidak tahu pemerintah itu siapa, tetapi kemudian dia mengatakan dengan maki-makian ya kepada pemerintah itu. Kalau kita lihat di sini, itu semua orang memang tidak nyaman, ya. Bukan hanya orang tua tidak nyaman, anak tidak nyaman, guru tidak nyaman, kepala sekolah tidak nyaman, yayasan tidak nyaman, semua dari kita tidak nyaman. Tadi Pak Ketua Yayasan sudah menyatakan bahwa betapa sebetulnya sangat ingin tentu saja yayasan itu akan melayani semuanya, sekolah pengen melayani semuanya, tapi nggak bisa dengan situasi ini. Ini bukan sesuatu yang menjadi pilihannya yayasan, bukan menjadi pilihannya kepala sekolah, tapi ini adalah Allah sudah memilihkan kepada kita untuk kita berada dalam situasi pandemi sekarang ini. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bersikap, memberi makna secara tepat, dan oleh karena itu kemudian kita nanti akan mengambil sikap pula secara positif di dalam mendampingi belajarnya anak-anak kita selama di rumah. Capaian kedua, Bapak Ibu sekalian, mestinya kita sudah meningkat dalam kebahagiaan. Kalau orang-orang di luar sana akan bertanya, heran gitu, bagaimana mungkin dalam situasi pandemi kita nggak punya apa-apa malah bahagia? Lalu pertanyaan saya, mengapa tidak bahagia? Sementara Allah SWT sudah memberitahukan kepada orang-orang yang beriman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kul katakanlah bifadlillah, dengan pemberian dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka hendaknya dengan itu falyafrahu, orang-orang beriman itu berbahagia. Jadi Allah SWT sudah memberitahukan kepada kita dengan apa kita bisa berbahagia.
Jadi bukan dengan kuliner kita bahagia, bukan dengan wisata jalan-jalan traveling kita bahagia, bukan dengan kita memiliki kebebasan kita bahagia, tetapi dengan pemberian dari Allah dan dengan rahmat dari Allah SWT, kita bisa berbahagia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan kita itu harusnya malah justru meningkat dalam situasi sekarang, berubah menjadi kebahagiaan spiritual. Kalau sebelumnya kita bebas bisa kemana-mana, mau kuliner terserah kita, mau jalan-jalan terserah kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian harus sangat memperhatikan ya, karena ada kondisi-kondisi yang kalau kemarin dirilis oleh salah satu lembaga resmi penanganan COVID, itu ada kategori-kategori ya, Bapak Ibu saya kira sudah mendapatkan gambarannya, kategori-kategori tempat aktivitas yang berisiko penyebaran COVID di masa sekarang ini. Itu sampai dibuatkan 9 level ya, Bapak Ibu sekalian, misalnya di level 9, level yang paling tinggi resikonya itu kalau kita masuk adalah bar, itu level 9. Level 8 itu di stadion, pusat kebugaran, taman hiburan, lalu kalau melakukan ibadah secara banyak massal gitu, itu level 8. Level 7-nya olahraga basket, kolam renang, itu level 7. Level 6-nya di tempat kasino, restoran, taman bermain, salon, kemudian bioskop, itu level 7, level 6. Level 5-nya kalau kita naik pesawat terbang, kemudian ke mall, ke pantai, tempat bowling, itu level ke-5. Level ke-4-nya, kalau periksa ke dokter gigi, berjalan di keramaian, di kantor, ruang tunggu dokter, restorannya ada, kita makan di restoran tapi di luar itu ya, itu levelnya level 4. Level 3-nya, kalau kita berkemah, ke hotel, main golf, ke museum, belanja bahan makanan, level 3. Level 2-nya, kalau kita berjalan-jalan pagi, keluar, kemudian lari-lari pagi, jogging, bersepeda, goes gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang di luar. Lalu kemudian level 1-nya adalah kalau misalnya kita membeli makanan dan dibawa pulang. Jadi artinya kalau makan jangan di rumah makan itu. Jadi kalau kita keluar, belanja, dibawa pulang, itu level 1. Ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, rilis yang disampaikan oleh lembaga negara yang menangani COVID yang menunjukkan kepada kita bahwa ada level-level keberbahayaannya. Maksud saya, sekarang itu kita mikir, kalau kita melakukan aktivitas saya ke kegiatan kemana, level berapa bahayanya. Kita bisa menentukan. Artinya apa? Kita tidak mudah, tidak sembarangan. Kalau ternyata itu masuk level 9, kita harus hindari. Level 8 kita hindari. Level 7 kita hindari. Jadi sesuatu yang kemudian kita sekarang itu ngukur-ngukur. Segala sesuatu kita pikirkan supaya kemudian rantai penyebaran COVID ini benar-benar bisa dikendalikan. Nah, dalam situasi seperti itu bukan berarti kita sedih, bukan berarti kemudian kita stres, bukan berarti kita depresi. Bagi orang-orang yang beriman, Allah sudah tunjukkan pada kita bagaimana cara kita untuk berbahagia. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, hendaknya kita semuanya menjadi berbahagia. Kenapa kita bisa berbahagia dengan itu semuanya? Huwa khairun mimma yajma'un. Semua karunia Allah, semua rahmatnya Allah itu jauh lebih baik daripada apapun yang dikumpul-kumpulkan oleh manusia itu. Jadi kalau dalam kehidupan kita ngumpul-ngumpulkan uang, ngumpulkan harta, ngumpulkan pangkat, ngumpulkan jabatan, ngumpulkan kedudukan dan seterusnya, itu semuanya dibandingkan dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kalau kita menyadari, ya Allah sekarang sedang diberikan musibah, sekarang sedang diberikan wabah. Ini pemberian dari Allah SWT. Seorang ulama bernama Aun bin Abdillah di dalam kitab Hilyatul Aulia menyebutkan bahwa Allah SWT memaksakan musibah kepada satu kaum seperti orang tua yang memaksakan obat kepada anaknya yang sedang sakit. Mengapa orang tua ini memaksakan kepada anaknya itu obat yang sedang sakit? Karena orang tua ini mengetahui bahwa dengan dirinya memberikan obat itu kepada anaknya, maka anaknya akan sembuh. Sehingga ketika anaknya meronta-ronta, dia tidak mau mengkonsumsi obat itu, dipaksakan oleh orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya lahirnya di kampung ya. Jadi saya dulu ketika saya masih di kampung bersama dengan orang tua saya itu rumahnya jauh dari pusat kota, jauh dari rumah sakit, jauh dari puskesmas, jauh dari dokter, tidak ada kendaraan umum. Di tempat saya itu betul-betul daerah terpencil di bawah lerengnya Gunung Lawu. Jadi untuk sampai ke tempat-tempat kesehatan itu Masya Allah sulitnya bukan main karena tidak ada transportasi umum. Di rumah tidak ada kendaraan, tidak ada sepeda motor yang bisa membawa seandainya ada anggota keluarga yang terkena sakit. Nah,
pada waktu itu, karena jauh dari tempat-tempat berobat, maka orang-orang di kampungnya orang tua saya itu mereka memiliki cara pengobatan tradisional yang turun-temurun. Kalau anak sakit apa di obatnya ini, pakai rempah-rempah ini, dicampur ini, kemudian diminumkan ke anak. Kalau sakit panas, obatnya apa? Kalau sakit batuk, obatnya apa? Kalau anak ini sakitnya muntah-muntah, diberi apa? Itu sesuatu yang kemudian mereka sudah punya resep-resepnya. Nah, sehingga saya pada waktu itu, ketika saya masih kecil, saya masih sangat ingat bagaimana ketika saya sakit, misalnya sakit panas, kemudian ibu saya itu memarutkan berbagai rempah-rempah, kemudian setelah semuanya dicampur-campur, kemudian diperas oleh ibu, dimasukkan ke dalam satu kain, lalu kemudian kainnya itu yang berisi rempah-rempah itu kemudian akan diperas langsung ke mulut saya. Saya masih kecil waktu itu, rasa rempah-rempahnya itu pahitnya bukan main. Saya dipegangi, kaki saya dipegangi tangan saya biar nggak meronta-ronta. Lalu kemudian obat itu diperaskan ke mulut saya oleh ibu saya. Saya dipangku oleh ibu saya, bapak saya megangi saya, kakak saya megangi saya, kemudian diperaskan ke mulut saya dengan paksa. Kenapa harus dilakukan seperti itu oleh orang tua? Karena kalau tidak segera diobat itu, bisa jadi tidak tertolong. Karena jauh dari rumah sakit. Anda dekat dengan rumah sakit, Anda saja ada kendaraan yang langsung bisa bawa ke rumah sakit, mudah aja. Begitu anak seperti itu, bawa aja ke dokter, bawa aja ke puskesmas. Pada waktu itu tidak mudah seperti itu. Maka orang-orang tua, mereka sudah punya pengetahuan, anak panas dikasih apa, anak batuk dikasih apa, dan seterusnya. Sehingga begitu anak ini meronta, karena rasa obatnya itu bukan sirup, ya. Kalau zaman sekarang, sirup rasanya manis, obat turun panas, paracetamol untuk anak-anak, bentuknya sirup, rasanya manis. Itu mending meskipun anak kita nggak mau, tapi itu masih manis. Zaman dulu tidak ada kayak begitu, sehingga akhirnya dipegangi, dipaksa, dan dipaksakan untuk diminumkan langsung diperas di mulut saya. Nah, Bapak Ibu, penggambaran seperti ini, itu yang diceritakan oleh Aun bin Abdillah di dalam kitab Hilyatul Aulia. Allah SWT memaksakan musibah kepada satu kaum seperti orang tua memaksakan obat itu kepada anaknya yang sedang sakit. Kenapa orang tua memaksa padahal anaknya tidak mau? Karena orang tua tahu dengan cara diobati inilah dia akan sembuh. Kalau sampai tidak diobati, maka dia tidak akan sembuh. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa apabila manusia itu sabar mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Inilah yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Nomor 3, Bapak-Ibu sekalian, capaian yang harus kita miliki adalah kita juga sudah harus tuntas dengan konsolidasi kebutuhan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Pak Ketua Yayasan sudah menyampaikan kepada kita itu berada dalam situasi terdampak semuanya, ya. Seluruh dari kita ini terdampak secara ekonomi. Ada yang terdampaknya itu sangat parah, ada yang terdampaknya itu tidak terlalu parah. Misalnya bagi yang terdampak parah itu ya, misalnya suaminya ke PHK karena perusahaannya tutup ya, sudah ke PHK. Kemudian istrinya yang semula berjualan misalnya, itu nggak bisa lagi jualan karena tidak ada lagi yang membeli karena corona misalnya gitu ya. Jadi suami dan istri sama-sama terdampak dan akhirnya kemudian mereka tidak bisa lagi bertahan untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Itu berarti terdampak secara sangat nyata karena suami tidak punya pekerjaan, istri tidak lagi punya pekerjaan. Oke lah, masing-masing dari kita terdampaknya berbeda-beda levelnya ya. Ada yang benar-benar sangat parah, ada yang terdampak kayak misalnya bisnisnya terdampak tapi masih adalah hasilnya ya. Hasilnya sekarang tinggal 1/4 dari biasanya. Saya punya teman pebisnis, saya tanya bagaimana kondisi bisnis Anda? Dia bilang sekarang ya masih bertahan, tapi kalau dikatakan keuntungan masih untung, tapi tinggal 1/10 dari keuntungan yang biasanya sebelum masa pandemi misalnya ya. Tapi tetap saja terdampak, semua dari kita terdampak. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam situasi kita semuanya terdampak ini, maka kemudian kita segera merumuskan konsolidasinya di dalam keluarga kita masing-masing. Kita nggak mungkin berharap dari pemerintah, nggak mungkin ya. Misalnya nanti kita berharap mudah-mudahan pemerintah datang dan memberikan semua kebutuhan hidup kita, nggak mungkin. Kenapa? Indonesia itu 270 juta jiwa. Dengan pengelolaan negara seperti sekarang ini, tidak mungkin bahwa kemudian kita semuanya akan bisa mendapatkan rangsum rutin dari pemerintah. Jadi jangan bayangkan seperti Turki misalnya gitu ya. Anda membayangkan karena zaman medsos ya Bapak Ibu sekarang, apa-apa semuanya bisa masuk ke handphone kita. Informasi dari negara manapun dengan cepat masuk ke handphone kita. Lalu kemudian kita bayang-bayangin, yo kok nggak kayak Turki ya. Turki itu orang-orang itu
walaupun disuruh kerja di rumah, kemudian pemerintah datang dan mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Seluruh masjid-masjid di Turki itu menyediakan tempat untuk menggelar bahan-bahan makanan yang boleh diambil oleh jamaah masjid kapanpun mereka mau. Jadi takmir masjid itu menyediakan tempat yang di situ didisplay bahan makanan mentah maupun makanan-makanan yang sudah matang tinggal mengambil. Masyarakat sekitar situ yang membutuhkan dia tinggal datang, mengambil, dan oleh karena itu dia nanti akan tetap hidup ya di sepanjang hari karena itu setiap hari masjidnya itu melakukan itu tiap hari gitu. Lalu kemudian kita berandai-andai kenapa Indonesia tidak kayak begitu andai saja kayak Turki. Lah kita nggak bisa berandai-andai. Nyatanya tidak begitu. Oleh karena itu kita harus menyelesaikan semua kebutuhan-kebutuhan kita mengandalkan kepada kekuatan yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Nggak mungkin kita udah nunggu aja nanti mudah-mudahan pemerintah datang nolong kita. Kita nggak bisa begitu. Mungkin Bapak Ibu juga melihat video yang beredar ya dari Italia. Kenapa kita nggak kayak Italia? Italia itu orang-orang pada menyediakan bahan-bahan makanan berjajar-jajar di pinggir jalan. Jadi siapapun orang yang butuh langsung ngambil gitu. Kenapa kita tidak kayak begitu? Ya memang tidak gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, konsolidasi kebutuhan kita hidup dalam situasi pandemi ini, kita harus menghadirkan apa saja. Berapa yang harus kita hadirkan untuk kita bisa makan setiap harinya bersama dengan keluarga. Untuk konsumsi, untuk bayar pendidikan, untuk bayar listrik, untuk ini, untuk itu, pulsa dan seterusnya. Lalu kemudian dari mana itu kita dapatkan? Di saat suami sudah ke PHK, misalnya, di saat istri nggak bisa bekerja. Lalu kita tidak boleh menyerah dalam situasi itu. Hidup harus berjalan, anak kita harus belajar. Oleh karena itu, sesulit apapun Bapak Ibu sekalian, kita harus bangkit. Dalam situasi sulit kayak apapun, kita harus melakukan sesuatu, menyelesaikan konsolidasi kebutuhan yang ada di dalam keluarga kita sendiri. Ambil pelajarannya dari kisahnya Maryam, ya Bapak Ibu sekalian, dalam Quran Surat Maryam. Di dalam Quran Surat Maryam itu diceritakan bagaimana Maryam dalam situasi yang sangat letih, dalam situasi yang sangat lemah, dalam situasi yang hamil akan melahirkan, dia pergi jauh, kemudian sampai ke bawahnya pohon kurma ya di padang pasir yang sangat tandus, dia duduk di bawahnya pohon kurma, dia perjalanannya jauh untuk menuju ke tempat itu saja sudah sangat jauh, dia capek, dia lelah, tidak punya bekal, tidak punya apa-apa, sendirian ya, nggak ada temannya, nggak punya pulsa, nggak punya handphone, nggak ada internet pada waktu itu, tidak ada dokter, nggak ada bidan, nggak ada rumah sakit, nggak ada puskesmas, dia sendirian saja akan melahirkan dan tidak punya bahan makanan apa-apa. Dalam situasi sulit kayak begitu, nggak boleh dia diam saja, nggak boleh kemudian dia menyerah, udahlah mati aja di sini. Dia tidak begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sikap positif seperti inilah yang harus kita bangun dalam diri kita. Tidak boleh kita menyerah oleh situasi sulit seperti apapun. Oke, ke PHK, oke. Kemudian istri nggak bisa kerja lagi karena misalnya yang semula di pasar, pasarnya tutup misalnya gitu ya. Lalu kita nggak bisa kerja lagi, oke. Situasi kayak begitu harus dihadapi. Tidak cukup dengan mengeluh, tidak cukup dengan menyalahkan orang, tidak cukup dengan saling bertengkar antara suami dan istri, nggak cukup. Harus kita lakukan sesuatu untuk menyelesaikan konsolidasi kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Untuk makan kita butuh berapa, untuk pendidikan kita butuh apa saja, lalu dari mana kita mendapatkannya, bagaimana kita melakukannya, itu harus kita selesaikan dalam keluarga kita masing-masing. Nggak mungkin kita berharap dari orang-orang lain. Ya sesekali waktu mungkin kita mendapatkan bantuan atau mendapatkan sapaan dari saudara atau yang lain. Tapi kan nggak boleh berharap kayak begitu. Kita harus mengoptimalkan kemampuan dalam keluarga kita sendiri untuk bangkit bersama-sama menyelesaikan berbagai macam persoalan itu. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Dalam situasi dia nggak punya apa-apa, dalam situasi nggak ada bekal, nggak ada uang, tidak ada teman, ya, dia hanya bersandar saja di bawah pohon kurma. Dia lihat di atas itu ada pohon-pohon buah-buah kurma. Tetapi dia nggak bisa memanjat dan tidak ada alat untuk mengambilnya. Apa alatnya? Lalu kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilaiki bijid innahlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma itu. Pangkalnya pohon kurma itu kamu goyangkan. Tusakit alaiki rutaban janiyah, nanti akan jatuh kurma-kurma yang masa itu kepada kamu. Kalau kita pikirkan Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ngasih Maryam itu langsung. Nih Maryam, kurma sekarung, kurma 2 karung, cukup untuk kamu hidup selama sebulan di sini gitu. Tapi tidak begitu protokolnya. Tidak begitu caranya. Jadi protokolnya adalah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, yang harus dilakukan adalah melakukan usaha, apapun usaha itu, sebesar apapun atau sekecil apapun sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Dalam situasi seperti Maryam, Bapak Ibu bisa bayangkan, kira-kira tenaganya kayak apa? Dia lelah berjalan dari perjalanan panjang. Sudah begitu hamil, besar, mau melahirkan.
Dalam situasi yang mau melahirkan itu, sudah capek, lelah, lapar, tidak punya bahan makanan, lalu kemudian disuruh menggoyangkan pangkal pohon kurma itu. Wahuzi ilaiki bijit'in nakhlah. Itu yang dilakukan oleh Maryam. Kita belajar dari Maryam bahwa dalam situasi sesulit apapun, tidak boleh diam, tidak boleh kemudian kita menyerah, tidak boleh kemudian kita ngelokro, putus asa, ya sudah biar mati aja semua anggota keluarga kita. Tidak begitu. Tapi kemudian lakukan sesuatu. Yang dilakukan oleh Maryam adalah dia goyangkan pokok pangkal pohon kurma itu. Bapak Ibu bayangkan, kita orang dewasa, 10 orang misalnya ya, laki-laki semuanya, kemudian kita goyangkan pohon kurma itu. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, pernah haji, menyaksikan bagaimana besarnya pohon kurma itu, belum tentu 10 orang laki-laki menggoyangkan pohon kurma itu, buah-buahnya akan jatuh, belum tentu. Artinya apa? Tenaga yang dikeluarkan oleh Maryam, yang lemah, yang lapar, yang capek, yang dalam situasi mau melahirkan itu untuk menggoyangkan pohon kurma itu tidak sebanding. Karena tidak mampu pada dasarnya untuk bisa menjatuhkan pohon kurma itu, buah-buah kurma itu. Tetapi itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya Allah punya alasan untuk membantunya. Ini catatan pentingnya, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin kita merasa sulit, karena di masa PHK, di masa nggak bisa bekerja, di masa tidak bisa leluasa mencari penghidupan sebagaimana biasanya. Tapi standar protokolnya harus kita lakukan supaya Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Bagaimana Allah menolong kita? Kalau orang-orang ini di rumah ngelukur saja, tidak mau berusaha, tidak mau melakukan sesuatu, kemudian menyerah oleh keadaannya, bagaimana Allah menolong dia? Kalau kita tidak melakukan sesuatu, lakukan sesuatu di rumah kita, Bapak-Ibu sekalian, dengan semua anggota keluarga kita, agar Allah sudah melihat kita melakukan satu usaha, lalu mudah bagi Allah untuk menolong kita. Apa yang terjadi? Begitu Maryam menggunakan pokok pangkal pohon kurma itu, jatuhlah tusakit alaiki rutoban janiyah. Buah-buah kurma itu berjatuhan. Dan Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, yang jatuh di depannya Maryam itu adalah buah-buah kurma yang segar dan sangat lezat, penuh dengan gizi. Kata Imam Al-Baghawi, buah kurma rutob itu adalah makanan yang paling cocok untuk ibu-ibu setelah melahirkan. Jadi pas banget setelah kemudian dia melahirkan, mendapatkan makanan itu, maka menjadi tenaga bagi dia. Tapi bayangkan, usaha yang dilakukan itu adalah usaha yang sangat lemah karena memang dia dalam situasi yang lemah, sakit, setelah melahirkan tentu ada sakitnya, dan kemudian dia harus menggoyangkan pokok pangkal pohon kurma itu. Masya Allah ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini hal yang menjadi pelajaran dari kita semuanya. Jangan kita lemah, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih, kamulah orang-orang yang tinggi apabila kamu menyadari posisi kamu sebagai orang-orang yang beriman. Selesaikan konsolidasi kebutuhan di rumah kita. Yang nomor 4, Bapak-Ibu sekalian, harus sudah semakin efektif di dalam pembagian peran. Selama ini sebelum pandemi, kita sudah punya pembagian peran. Bapak melakukan apa, Ibu melakukan apa. Kalau di rumah kita ada anak-anak yang sudah dewasa, mereka kita berikan peran untuk melakukan apa. Maka di masa pandemi ini, kita harus semakin efektif untuk membagi-bagi peran di antara kita. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Apa yang dilakukan istri? Kalau di rumah kita itu ada beberapa anak, ya. Saya tahu di antara Bapak Ibu ini, keluarga-keluarga produktif ya, yang harus mendampingi beberapa anaknya. Misalnya 5 anak masih kecil semuanya. 5 anak semuanya yang masih kecil itu dia didampingi semuanya. Belum ada yang sudah dewasa. Jadi bayangkan saja kalau misalnya ada 2 anak yang sekolah SD di Khalid bin Walid. Lalu kemudian 1 yang di TK, Ar-Raihan misalnya gitu ya. Kemudian ada 1 lagi yang di playgroup. 1 lagi masih kecil, masih balita, masih penyusuan gitu. Jadi ini kan masih kecil-kecil semuanya nih. Jadi semuanya butuh didampingi. Beda dengan 1 keluarga yang sudah gede-gede kayak keluarga saya ya. Yang paling kecil itu sudah kelas 2 SMP. Sehingga cara pendampingan kami itu tidak lagi sama dengan cara pendampingan terhadap anak SD. Kalau anak SD harus didampingi terus-menerus sepanjang pembelajarannya. Kalau anak SMP kita tanya sesekali waktu aja. Kita lihat kondisinya sesekali waktu aja. Tidak harus kemudian kita dampingi setiap saat di masa daring itu kemudian kita harus duduk di sampingnya. Tidak harus begitu. Jadi oleh karena itu berbeda. Situasi keluarga kita berbeda, kesulitan yang kita alami berbeda, kondisi keluarga masing-masing kita juga berbeda. Tetapi apapun kondisinya, Bapak Ibu sekalian, efektifkanlah pembagian peran itu. Kalau di rumah ada beberapa anak yang harus didampingi, maka bikin list what to do. Apa yang dilakukan? Suami melakukan apa? Suami mendampingi siapa? Anak nomor berapa didampingi siapa?
Istri mendampingi siapa? Anak nomor berapa? Didampingi oleh siapa? Kapan melakukannya? Nah, disinilah kemudian kita perlu berbagi-bagi peran dengan antara suami dan istri. Kalau di rumah kita sudah ada anak yang gede, kita juga bisa melibatkan kakak-kakaknya yang sudah gede itu untuk ikut mendampingi adiknya yang masih SD atau adiknya yang masih TK, supaya kemudian kalau misalnya ayah tetap kerja keluar, ibu tetap kerja keluar, di rumah itu situasinya sudah bisa kita ciptakan secara kondusif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting yang harus kita miliki. Situasi-situasi capaian-capaian di dalam kehidupan keluarga kita ini, karena inilah yang nanti akan menjadi fondasi apakah pembelajaran itu nanti bisa efektif dalam keluarga kita atau tidak. Kalau kita bisa menciptakan capaian-capaian ini dalam keluarga kita, maka anak pun juga akan kondusif pembelajarannya. So, Bapak Ibu bisa bayangkan begini, kalau kita katakan sulit, semuanya sulit ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita katakan sulit, maka semua orang juga mengalami kesulitan-kesulitan ini. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana sikap mental kita. Kalau sikap mental kita itu menyerah, kemudian kita nyalah-nyalahkan pihak-pihak manapun, kita salahkan ini salahnya sekolah, ini salahnya yayasan, ini salahnya dinas, ini salahnya pemerintah, ini salahnya dan seterusnya. Bahkan ada orang yang menyalahkan Allah SWT karena telah memberikan corona kepada kita. Kalau sikap mental kita menyalah-nyalahkan, maka di rumah itu isinya hanyalah saling menyalahkan. Tidak ada solusinya, tidak ada penyelesaiannya. Tetapi kalau sikap mental kita positif, oke lah, situasi ini memang sulit bagi kita. Tapi harus kita jalani. Kita harus mengekspresikan pembagian perannya. Siapa melakukan apa, siapa mendampingi siapa, kapan waktunya, dan ini bisa dibagi-bagi di antara semua anggota keluarga. Meskipun ini sulit, tetapi harus kita selesaikan, karena tidak mungkin berharap kepada pihak-pihak lainnya. Harus kita selesaikan di rumah kita sendiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, slide-slide berikutnya ini semuanya adalah bagian-bagian teknis saja ya, yang itu nanti Bapak-Ibu bisa baca-baca di rumah. Next, diklik lagi. Di bagian-bagian terus lagi di bagian next terus ya. Jadi kita harus membangun kesamaan visi antara suami dan istri, membuat kesepakatan apa yang dikerjakan, klik lagi next. Klik membuat kesepakatan, klik lagi dalam pendampingan, terus komunikasi dengan pihak sekolah. Ini yang penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada kesulitan dari orang tua murid, komunikasikan dengan sekolah. Demikian pula, sekolah sediakanlah kanal-kanal, saluran-saluran komunikasi dengan orang tua murid itu. Sehingga yang terjadi adalah saling mencari solusi. Ya, bagaimana kesulitan-kesulitan orang tua itu dipecahkan bersama dengan sekolah. Sebagaimana juga orang tua menyadari bahwa sekolah juga mengalami kesulitan, dan oleh karena itu antara pihak sekolah dengan pihak rumah tidak saling menyalahkan, tetapi saling berpikir mencari penyelesaian. Tidak pernah selesai masalah-masalah kita apabila mentalitas kita saling menyalahkan. Misalnya orang tua menyalahkan pihak sekolah, ini gara-gara sekolah. Kalau sekolahnya becus, tentu anak kita tidak seperti ini. Lalu pihak sekolahnya menyalahkan orang tua. Ini semuanya salah orang tua. Sekolah sudah membuat prosedur, tetapi nggak dijalankan oleh orang tua. Akhirnya anaknya terlantar. Nah, kalau saling menyalahkan seperti itu, tidak pernah mendapatkan penyelesaian apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita bangun sikap mentalnya adalah berusaha antara rumah dengan sekolah mencari penyelesaian terbaik atas situasi sulit yang sekarang kita hadapi bersama-sama ini. Kalau sikap mental kita positif seperti itu, saling bergandengan tangan, saling berkontribusi. Bagaimana sekolah juga memahami kesulitan orang tua. Tadi Pak Ketua Yayasan sudah menyatakan, bahkan ada di antara orang tua murid yang tidak punya sarana sama sekali. Tidak ada handphone sama sekali. Tidak ada, jangankan kok pulsa, pakai data. Handphonenya, alatnya saja tidak ada. Masya Allah. Dalam situasi-situasi seperti itu, sekolah tahu kesulitan orang tua dan bagaimana bisa membantu pihak rumah itu. Sebagaimana juga pihak rumah kemudian melakukan sesuatu, apakah dengan membuat pembelajaran berkelompok kalau di antara anak-anak yang misalnya orang tuanya tidak punya sarana itu ya, lalu di kampung yang sama ini ternyata ada yang sekelas dengan dia. Bisakah kemudian pembelajaran itu dijadikan satu, ini datang kepada dengan tentu saja kerelaan dari orang tua yang satunya ya, untuk datang ke situ supaya kemudian mereka semuanya tetap mendapatkan pembelajaran yang optimal. Begitu. Next. Jadi termasuk juga sangat penting adalah, klik lagi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan komunikasi positif dengan baik dengan anak, dengan guru, dengan sekolah. Klik lagi. Termasuk komunikasi
antar orang tua. Klik lagi. Jadi antar orang tua, next, klik. Misalnya orang tua murid itu ya, klik lagi. Kita saling berbagi, Bapak Ibu sekalian ya, berbagi. Mendiskusikan pengalaman belajar anak dari yang belajar di rumah itu ya. Misalnya ada contoh, kok saya nggak bisa mendampingi, tetapi ternyata di sana, di tempat lainnya, ada ayah ibu yang pandai mendampingi. Ayo sharing. Kesulitannya apa? Sharing antar orang tua. Ini juga penting difasilitasi oleh sekolah, lalu kemudian kita sharing tentang bagaimana cara untuk mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah saja. Saling mendukung, saling memberikan masukan, saling meringankan beban, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Masih ada beberapa menit, beberapa waktu. Kalau ada yang pengen disampaikan ya, tidak harus bertanya. Mungkin bisa menambahkan, mungkin bisa sharing, mungkin bisa cerita pengalaman, dan seterusnya. Forum dari kita untuk kita, orang tua murid, bersama dengan sekolah pada kesempatan sore hari ini, sebuah forum yang sangat bagus bagi kita untuk saling menyampaikan curah pendapat, orang tua punya problem, orang tua punya masalah, disampaikan dan kemudian ditanggapi oleh sekolah, dan menjadi komunikasi yang aktif di antara pihak rumah dan sekolah. Saya cukupkan sampai di sini, dan saya ucapkan selamat kepada pihak yayasan dan sekolah Khalid bin Walid maupun Ar-Raihan atas inisiatif yang sangat positif. Dalam situasi sekarang ini harus sering-sering berkomunikasi dengan pihak orang tua murid, dengan pihak wali murid, supaya semuanya berjalan dengan baik, pendampingannya terjalan dengan baik, selalu terpantau, dan bisa optimal dalam pembelajarannya. Saya kembalikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang telah menyampaikan materi sinergisitas orang tua dan guru dalam mendidik anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, ada waktu 5 menit. Sambil menunggu mungkin informasi. Acara seri parenting ini insya Allah akan diadakan oleh Yayasan Khalid bin Walid setiap 1 bulan sekali. Jadi monggo untuk ayah bunda bisa memberikan masukan tentang materi yang akan disampaikan bulan yang akan datang melalui via grup kelas. Kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu Wali Murid Yayasan Khalid bin Walid. Bapak Ibu monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ideal, tetapi paling tidak tetap suasana pembelajaran itu terjadi pada anak-anak kita, dan mereka terpantau kondisinya baik oleh orang tua maupun oleh pihak sekolah. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bertemu dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Saya kembalikan kepada pihak sekolah Khalid bin Walid, dan saya cukupkan, saya undur diri. Bila ada kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara seri parenting orang tua peserta didik Yayasan Khalid bin Walid pada kesempatan sore hari ini sudah cukup. Terima kasih. Sekali lagi kami haturkan kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini. Baik, acara yang terakhir, yakni penutup, marilah acara forum seri parenting orang tua peserta didik Yayasan Khalid bin Walid pada kesempatan sore hari ini kita tutup dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.